Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.
Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Diharapkan lulusan kita itu bisa mengikuti apa sesuai dengan drama. Nah, tidak hanya seperti berhenti kalau pendidikannya di Gunung Kembar saja, artinya kalau sudah selesai ya selesai, artinya tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Dengan pembelajaran pertanyaan diharapkan bisa mengikuti perkembangan yang semakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Gunung Kembar, Bapak Muhammad Imam, SPD MPD. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Gunung Kembar yang sudi telah menyempatkan hadir pada hari ini untuk mendengarkan penyelenggarakan informasi atau diseminasi mengenai tugas saya sebagai calon guru penggerak di modul T4, yaitu tentang diseminasi budaya positif dan keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu semuanya, apa kabar semuanya hari ini? Baik. Iya, baik.
demikian. Untuk penyegaran pada hari ini, saya minta kepada Bapak Ibu untuk melaksanakan ice breaking sementara yang dipimpin oleh Ibu Dewi. Ya, silakan Ibu Dewi. Baiklah, saya terima kasih kepada Ibu Ina yang telah memberikan kesempatan saya untuk memimpin ice breaking untuk teman-teman sekalian. Ya, teman sekalian silakan berdiri semua. Saya kasih contoh ya, ice breakingnya ini mungkin agak lucu. Ya, pertama kita siap dulu, tangannya ke belakang semua. Habis ke belakang. Saya kasih contoh ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke teman-teman, sekarang kita bersama-sama melakukan ice breaking seperti yang tadi saya contohkan ya. Mulai, siap? Siap. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Yes, terima kasih. Yes. Ya, terima kasih semuanya untuk Ibu Dewi yang telah memimpin ice breaking pada hari ini. Semangat luar biasa ya. Sebelumnya saya berada di depan Bapak Ibu ini bukan bermaksud menggurui atau misalkan mendahului dari Bapak Ibu semuanya ya. Akan tetapi saya berada di depan ini di sini untuk berbagi pengalaman atau mengimbaskan apa yang telah saya dapatkan pada aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif dan keyakinan kelas yang sedang saya jalani pada saat ini. Kemudian, kalau kita mendengar tentang budaya positif, Bapak Ibu, yang terbesit di pikiran kita yaitu tentang apa? Coba, impulsif tuh, coba impulsif tuh. Baik, terima kasih Ina. Kalau menurut saya ya, yang namanya budaya itu adalah sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus, kemudian karena dilakukan secara terus-menerus maka akan menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan yang terbentuk pada itulah yang kemudian menjadi sebuah budaya. Nah, budaya di sini menurut saya tidak hanya sekedar pemahaman yang berkembang di dalam sikap kita, tetapi perilaku yang terbentuk benar-benar didasari atas sesuatu keyakinan intrinsik atau keyakinan dari dalam diri sendiri. Jadi budaya positif itu memang perlu dikembangkan untuk membentuk bahwa anak-anak itu punya keyakinan dulu dari dalam dirinya. Artinya jika anak-anak sudah memiliki keyakinan, maka sikap atau nilai-nilai yang dilakukan itu tidak tergantung karena keberadaan guru, karena hukuman yang diberikan guru, atau karena iming-iming pujian atau hadiah. Tidak karena itu, karena dari unsur intrinsik maka dia akan melakukannya dengan sudah menjadi kebiasaan dan tidak perlu disuruh, dihukum atau diiming-imingi. Mungkin itu yang menurut saya budaya positif. Terima kasih tepuk tangan semuanya untuk Busir itu luar biasa sekali. Menurut Busir itu pendapatnya tentang budaya positif ya.
Kemudian salah satu contohnya lagi yang sudah diterapkan di sekolah kita yaitu di SDN Gunung Kembar, mungkin diantaranya lagi tentang budaya positif yaitu tentang kedisiplinan. Kita telah menerapkan pada anak-anak didik kita yaitu tentang kedisiplinan. Bagaimana kita harus bisa mendisiplin waktu, hadir tepat waktu, atau misalkan kita menerapkan salah satunya yaitu 3S, senyum, salam, dan sapa. Setiap masuk kelas kita menunjukkan pada anak kita untuk senyum, salam, dan sapa terlebih dahulu kepada guru dan pada teman-temannya. Kemudian diantaranya lagi yang telah diterapkan di sekolah kita yaitu sholat duha berjamaah. Sholat duha berjamaah kita sudah terapkan. Kemudian pembacaan surat Yasin dan tahlil setiap hari Jumat yang sudah kita biasakan setiap minggunya yaitu setiap hari Jumat yang dilakukan untuknya oleh anak-anak kita sendiri. Untuk yang dibacakan oleh anak-anak kita sendiri secara bergiliran. Itu sudah merupakan pembiasaan dari sekolah kita yaitu SDN Gunung Kembar. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya di zaman modern ini fenomena kritis karakter sangat dikhawatirkan Bapak Ibu. Hal tersebut terjadi karena banyak anak mengikuti tren atau budaya luar tanpa mengkaji sesuai atau tidak budaya kita. Sekolah sebagai institusi sangat berperan penting dalam pembentukan karakter pada anak. Maka kita sebagai guru harus berusaha menanamkan nilai-nilai kebiasaan yang bisa membuat murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan juga bertanggung jawab. Penerapan dari budaya positif di sini tujuannya itu sangat mulia Bapak Ibu. Dari penerapan disiplin positif yaitu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, kemudian berdisiplin, santun, jujur, kemudian peduli dan bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan Bapak Ibu semuanya. Ya. Kemudian di sini unsur-unsurnya, unsur-unsur dari budaya positif di sini yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Ibu di sini dari 5 posisi kontrol yaitu kita diajukan sebagai manajer atau sebagai pemimpin yang baik bagi anak didik kita. Jadi setiap kesalahan yang anak didik kita lakukan, kita sebagai manajer yaitu memanage bagaimana anak-anak kita supaya kembali menerapkan hal-hal yang baik, mengubah dirinya dari berbuat yang tidak baik menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini dari itu keyakinan kelas, salah satu contoh keyakinan kelas yang telah diterapkan di beberapa kelas kita yaitu setiap anggota kelas harus perlu belajar. Itu salah satu keyakinan kelas yang ada di setiap kelas di SDN Gunung Kembar. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa senang sehingga tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun. Dan setiap anggota kelas perlu melakukan tugasnya masing-masing. Dari sini setiap anggota kelas harus saling menghargai dan menghormati. Jadi setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu adalah hasil dari contoh keyakinan kelas yang telah ada di beberapa kelas di SDN Gunung Kembar. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah sudi telah mendengarkan paparan dari saya tentang diseminasi budaya positif dan keyakinan kelas pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat
dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Secerah pagi ini wajah-wajah kalian itu begitu indah dan cerah semuanya. Ya, alhamdulillah.
Ya. Kalian akan diberi post-it ini satu persatu. Kalian catat di post-it keinginan supaya kelas ini menjadi tenang, aman, dan untuk selanjutnya supaya kelas ini gimana caranya kelas ini supaya bersih, bagaimana keinginan kalian, terus supaya kelas ini kalian saling menghargai satu sama lain, keinginan kalian
Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Kumbar, Bapak Muhammad Imam SPD MPD, dan yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu SD Kumbar dan teman-temanku sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya cintai dan saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi acara ini kami dapat melaksanakan acara Cinta Rasul yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat dengan belajar tenang tanpa adanya rintangan. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengingatkan dalam hadis kepada kita. Teman-temanku yang saya sayangi, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang meneladani perilaku Rasul. Sebagai seorang muslim, tentu kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki sifat dan sikap yang sangat baik, sehingga patut diteladani oleh seluruh umat Islam. Di antara sifat-sifat Rasulullah SAW yang namanya baik itu, tentunya kita bisa mengutamakan untuk meneladani siddiq, amanah, tabligh, dan amanah. Salah satu yang ingin saya jelaskan yaitu siddiq. Siddiq artinya jujur atau terpercaya. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus mencontoh perilaku Nabi yaitu jujur. Kepada siapapun kita harus berkata jujur, baik kepada orang tua, guru maupun teman-teman. Karena dengan jujur kita akan terpercaya. Maka dari itu teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita harus membiasakan kejujuran dalam setiap hal. Teman-temanku yang saya sayangi, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad Imam SPD MPD, dan yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu guru SD Kembar, dan teman-temanku sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya cintai dan saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan upacara bendera yang rutin dilaksanakan pada hari Senin tanpa ada halangan apapun. Salawat serta salam mudah-mudahan dapat tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan kita jalan yang lurus dan benar. Teman-temanku yang saya sayangi, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan pidato singkat tentang tidak boleh bertengkar. Pertengkaran dalam Islam dilarang keras. Allah telah memerintahkan bahwa pertengkaran atau perkelahian paling lama hanya 3 hari. Lebih dari itu, kita akan berdosa. Maka dari itu, sebaiknya kita bisa mengontrol egois diri kita sendiri agar dapat disepakati dengan cara kekerabatan saja. Islam menjunjung tinggi akhlak keluhuran bagi pemeluknya. Setiap insan yang menghindari pertengkaran apapun bentuknya merupakan suatu perilaku akhlak yang luhur, apalagi yang mampu menghilangkan rasa dendam dalam hatinya. Barang siapa yang membaguskan akhlaknya, maka akan dibangunkan baginya rumah paling atas di istana surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman-temanku yang saya sayangi, saya ingin mengajak kita warga SD Gunung Kembar, utamanya pada adik-adik kelas, untuk menghindari pertengkaran. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum ditutup, saya ada pantun. Jika ada sekarung sampah, jangan dibuang di pinggir kali. Jika ada kata yang salah, jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.